Kita tahu bahwa di luar sana itu begitu banyak ribuan orang yang membutuhkan kornea ini dan masih bisa ditolong, ya, hanya karena cacat dan apapun juga, dan tidak dua-duanya. Kalau dua-duanya pun kalau ada memang bisa tapi yang jelas masih ada kemungkinan untuk bisa melihat daripada sama sekali peluang itu ditutup, ya. Kalau orang misalnya anak lahir itu dari umur 10 tahun, 11 tahun mulai bermasalah, apakah kita terus biarkan dia begitu? Ya, apakah lebih baik ditolong sehingga dia lebih bisa berkembang dan maju sesuai dengan tujuannya? Sebenarnya Islam dari awal saja sudah menerangkan kepada kita selain beriman, beramal soleh. Rinciannya sangat banyak sekali. Yang jelas intinya ini kita harus memberikan kebaikan, ihsan, ya, apapun juga kepada yang lainnya tanpa memandang bulu. Inilah yang memberikan motivasi bagi kita untuk dapat meringankan penderitaan orang di luar sana itu berapa banyak, sehingga menurut itu harus antri dan itu biayanya sangat mahal. Jemaat Ahmadiyah mulai merespon gerakan donor mata itu tahun 1985-86. Walaupun donor mata ada di Indonesia itu mulai tahun 1968, ya, berhasil pertama, kemudian mendirikan bank mata. Nah, dari 85-86 itu sampai 2015 itu alhamdulillah berjalan, namun konvensional, ya. Jadi perolehannya itu hanya sekitar 10 orang, ya, yang ini dalam 1 tahun. Nah, tapi setelah 2015-2016 mulai diprogramkan gerakan donor mata, sehingga ini jadi bertambah dan lebih giat lagi, sehingga setahun itu bisa di atas 100 sekarang, jadi sudah 1000% ya berarti. Dan juga di Indonesia itu langka, jadi sangat langka adanya kornea. Jadi ini untuk membantu negara juga dan kerjasama dengan bank mata, karena mereka kesulitan sehingga harus selalu import, ya, dari luar. Kita tahu bahwa di luar sana itu begitu banyak ribuan orang yang membutuhkan kornea ini dan masih bisa ditolong, ya, hanya karena cacat dan apapun juga, dan tidak dua-duanya. Kalau dua-duanya pun kalau ada memang bisa tapi yang jelas masih ada kemungkinan untuk bisa melihat daripada sama sekali peluang itu ditutup, ya. Kalau orang misalnya anak lahir itu dari umur 10 tahun, 11 tahun mulai bermasalah, apakah kita terus biarkan dia begitu? Ya, apakah lebih baik ditolong sehingga dia lebih bisa berkembang dan maju sesuai dengan tujuannya? Nah, donor kornea mata itu adalah suatu kegiatan sosial, ya, mendonorkan kornea mata dari seseorang yang sudah meninggal atau pada saat meninggal, yang nanti akan ditransplantasikan atau dicangkokkan kepada orang yang buta atau yang rusak korneanya, gitu.
Jadi itu hanya selaput korneanya saja. Alhamdulillah kita memiliki tenaga-tenaga ahli ya untuk mengambil kornea itu. Diusahakan di berbagai wilayah. Ya, antara lain di Bandung ya. Bandung, di Jabodetabek itu di Bekasi, Bogor, Tangerang, kemudian di Jakarta Pusat, dan sekarang sudah ada sampai Makassar, Jogja, Surabaya gitu ya. Semarang, Purwokerto gitu. Kemarin sudah dilatih kita tenaga eksisinya, sekitar 21 orang kita punya yang certified dari Bank Mata Indonesia. Jadi kami bergerak untuk mengadakan eksisi kornea sampai ke bank mata, dan itu gratis ya. Pertama, masih ada stigma, kekhawatiran, terus ketidaktegaan gitu, terhadap jenazah dari pihak keluarga itu ketika ini. Tapi kalau yang sudah jadi calon donor mata ya mereka sudah siap, bahkan bergembira, berbahagia, amanat dari orang tuanya atau saudaranya dari almarhum itu bisa terwujud ya, daripada jadi cacing itu kan ya kalau seperti itu. Jadi kemudian yang kedua, faktor geografis. Kita kan tersebar, ada yang di Pelokso ya dan sebagainya. Sementara tenaga eksisinya itu hanya di kantong-kantong dekat rumah sakit mata biasanya, atau di bank mata gitu. Kemudian juga waktu, timing. Jadi kan kita tidak tahu kapan orang meninggal. Nah, pada saat itu kadang-kadang jam 2 malam, jam 4 ya subuh atau siang. Nah, ini juga faktor tantangan ya, bukan kendala. Tapi alhamdulillah sekarang sudah di-manage, jadi ada sekitar 15 titik ya untuk tenaga eksisi Hemodialisis Center itu yang bisa cepat reaktif ke sana. Nah, ini sebetulnya satu kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hal semacam ini tidak akan mungkin bisa dibangun secara duniawi, secara materi. Ini adalah urusan-urusan keitaatan, urusan kerohanian, urusan keimanan, keyakinan ini. Kebetulan pada saat di RSCM di Bank Mata, saya di sana ada pasien yang ke sana gitu, yang sudah dioperasi satu dan mau satu lagi. Dikenalkan dengan saya dan ngobrol. Beliau itu, saya sudah 6 bulan sudah bisa melihat, sedih Pak. Tapi begitu sudah didonorkan, saya bisa sangat berbahagia. Sampai-sampai Pak, siapa orangnya? Mana? Saya ingin ketemu katanya. Terus saya tanya, kenapa Bapak ingin ketemu dengan yang menor? Saya ingin berterima kasih dari keluarganya. Sampai begitunya, karena ya wajar Pak, 1 jam saja, jangan 1 jam lah Bapak, 3 menit, 5 menit, kita tidak bisa melihat, kena debu aja kan sudah marah, apalagi ini tidak bisa melihat. Nah sekarang dibuka dengan itu, matanya jadi bisa melihat, sangat luar biasa. Ada seorang tenaga eksisi kami ya, di Sukabumi, itu putrinya tuh meninggal dunia gitu. Nah, meninggal dunia masih remaja, belum nikah, orangnya baik gitu. Lasna. Nah, kemudian pada saat harus eksisi ya, karena beliau ada di sana ya, dia yang harus melakukan eksisi ya. Itu Pak, dalam hati gejolak kan. Ini gimana, satu sisi anak saya, tapi di satu sisi ini tugas. Tapi terenyuhnya tuh bahwa justru dengan melakukan eksisi ini perbuatan amal jariah terakhir untuk anak saya.
akhirnya jadi berani Pak mengoperasi, mengambil korneanya pada saat sudah meninggal. Ini juga tadi Pak, ada gerakan dari hati itu karena ini semata-mata untuk Allah Ta'ala. Dia lebih mencintai Allah Ta'ala. Jadi karena lebih mencintai Allah Ta'ala maka tega gitu untuk ambil anaknya, kornea anak. Ya kita harus bersyukur sebagai seorang Ahmadi, jadi ada peluang untuk beramal jariah. Kerja-kerja kemanusiaan ini sangat diperlukan dan dibutuhkan. Tidak hanya bagi orang Islam sendiri yang membutuhkan, tapi juga orang luar, tanpa mengira batas atau tanpa mengira agama apapun juga. Yang namanya perlu pertolongan itu, siapapun juga perlu ditolongi. Selama kita memberikan pertolongan kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan pertolongan kepada kita ini.